Sumatera Barat adalah satu wilayah Indonesia yang terkenal dengan keelokan alamnya. Hamparan keindahan alam nan eksotis mampu menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Banyak sekali suguhan panorama alam yang instagramable layaknya luar negeri. Sayangnya, belum semua diketahui oleh masyarakat Indonesia. Sebut saja pesona green camping di Alahan Panjang. Berada di perkemahan hijau ini serasa kita berada di Eropa. Keindahan danau kecil dan hutan pinusnya semakin menguatkan hadirnya pesona benua biru tersebut di sudut Ranah Minang. Jika ingin merasakan seperti berada di Selandia Baru, di Padang Mangatas kita akan mendapatkan sensasinya. Padang rumput luas nan hijau terbentang sejauh mata memandang. Pemandangan suasana pedesaan yang asri, hijau dan segar dengan ribuan sapi yang tersebar sungguh sangat menakjubkan. Tak hanya keelokan alamnya, Ranah Minang juga kaya akan ragam kuliner penggugah selera. Betapa tidak, kelezatan dan kenikmatan rasanya dikenal hingga masyarakat dunia. Sebut saja chef kenawaan dunia Gordon Ramsay yang sengaja datang berkunjung ke Ranah Minang di pertengahan tahun 2020. Gordon Ramsay ingin mempelajari cara membuat kuliner paling lezat di dunia, yaitu rendang, langsung dari negeri asalnya. Rendang sudah mendunia. Rasanya tak ada satupun yang tak kenal dengan masakan paduan daging, aneka rempah, dan gurihnya santan ini. Namun, rendang bukanlah satu-satunya kuliner Minang yang patut loh untuk dicoba. Banyak kuliner lain yang tak kalah menggugah. Beberapa di antaranya kini hampir tenggelam dan tak dikenal oleh masyarakat Ranah Minang sendiri. Satu di antaranya akan saya bahas berikut ini. Wilayah Sumatera Barat terdiri dari luwak atau luhak. Salah satunya adalah luwak tanah datar. Luwak tanah datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Hasil tani yang kaya akan rempah dan tradisi penduduknya melahirkan berbagai warisan kekayaan budaya, termasuk di dalamnya kekayaan akan kulinernya. Salah satu warisan tradisi tersebut adalah dadiah. Dadiah adalah produk fermentasi susu olahan pangan hasil ternak. Sepintas, dadiah terlihat mirip seperti yogurt. Namun, yogurt khas Minangkabau ini memiliki beberapa karakteristik yang khas dan unik. Jika yogurt bisa difermentasikan menggunakan susu sapi dan jenis lainnya, maka untuk dadiah hanya bisa dilakukan dengan menggunakan susu kerbau. Nah, mengapa harus susu kerbau? Kerbau adalah hewan yang memiliki nilai histori untuk Sumatera Barat.
Nama Minangkabau berasal dari kata menang dan kerbau. Kerbau adalah simbol kemenangan dan kejayaan Kerajaan Pagaruyung. Hingga saat ini, kerbau menjadi simbol dan identitas masyarakat Minangkabau. Kita dapat melihatnya pada detail atap rumah dan pakaian adat. Unsur tanduk kerbau hampir selalu dapat kita temukan. Berdasarkan kepercayaan masyarakatnya, agaknya beberapa hal tersebut di atas menjadi salah satu alasan mengapa Dadiah harus menggunakan susu kerbau. Terlepas dari adanya penelitian-penelitian terbaru dan terkini tentang hal tersebut. Proses pembuatan Dadiah sangat mirip dengan pembuatan yogurt. Pembuatan Dadiah dan yogurt sama-sama menerapkan proses fermentasi. Proses pemerahan susu kerbau biasanya dilakukan pada waktu selepas subuh. Hal ini supaya proses fermentasi dapat berlangsung lebih awal. Satu ekor kerbau betina akan menghasilkan maksimal 2 liter susu segar. Susu kerbau yang sudah diperah selanjutnya disaring. Setelah disaring, susu kerbau tersebut ditempatkan ke dalam wadah ruas bambu. Masyarakat Minangkabau menyebut bambu tersebut dengan sebutan batuang. Ternyata bambu yang digunakan juga bukan sembarangan loh. Ada jenis bambu tertentu yang dapat digunakan untuk proses membuat Dadiah. Setelah susu ditempat ke dalam bambu, bagian atasnya ditutup dengan daun pisang. Panjang setiap ruas bambu yang digunakan sekitar 15-30 cm. Tak sama halnya dengan pembuatan yogurt yang menambahkan kultur organisme bakteri baik ke dalam susu, proses fermentasi Dadiah berlangsung secara spontan. Perlahan, susu kerbau akan mengental dan membentuk krim yang jauh lebih padat dibandingkan yogurt. Dan proses pengentalan ini berlangsung selama 1-2 hari. Menikmati Dadiah dilakukan dengan cara yang cukup unik. Masyarakat Minangkabau biasanya menyantap Dadiah dengan mencampurkannya dengan ampiang. Ampiang berarti emping yang terbuat dari beras ketan. Ukurannya kecil dan tipis. Jika dianalogikan, ampiang ini mirip rasanya seperti oatmeal atau granola yang dicampurkan ke dalam yogurt. Wah, rupanya masyarakat Minangkabau sudah lebih dulu ya mengenal jenis makanan ini. Selanjutnya, campuran ampiang dan Dadiah ditambahkan dengan manisan gula merah. Rasa Dadiah yang sedikit asam menyatu dengan manisnya gula merah. Ditambah lagi dengan rasa ampiang yang crunchy. Jangan lupa menambahkan sedikit es serut ke campuran Dadiah ini. Rasanya akan sangat segar dan menggiurkan. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga memiliki cara lain dalam menyantap Dadiah. Dadiah dijadikan sebagai lauk bersama dengan nasi. Sebagai teman makan nasi, Dadiah dicampur dengan irisan cabai dan bawang merah. Sensasi rasa asam Dadiah bercampur dengan pedasnya cabai dan cita rasa khas bawang merah. Sebagian masyarakat ada yang menambahkan irisan daun sirih ke dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau amis fermentasi.
Nah, saat ini agak sulit menemukan dadiah. Dadiah hanya dapat ditemukan di beberapa tempat saja. Bukit Tinggi adalah salah satunya. Produksi dadiah pun terkadang tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah usaha peternakan kerbau masyarakat masih belum tergolong komersil. Kerbau diternakan masih terbatas sebagai hewan yang membantu pekerjaan di sawah. Permintaan terhadap dadiah dan olahannya terlihat meningkat ketika momen masyarakat perantau Minangkabau pulang ke kampung halaman. Mereka biasanya mengobati kerinduan dengan berbagai kuliner khas Minangkabau, termasuk dadiah. Keberadaan dadiah ikut tergerus perkembangan zaman. Semoga ke depan akan banyak usaha dalam mempertahankan warisan tradisi kuliner ini. Dadiah menyimpan berjuta pesona rasa. Semoga yogurt khas Minangkabau ini suatu saat akan mendapatkan tempat di hati masyarakat Minangkabau sendiri. Dan tentunya juga menjadi salah satu kebanggaan dan kekayaan tradisi budaya kuliner Indonesia.